A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi saya bertemu dengan seseorang yang menceritakan bahwa dia sangat sibuk sekali sehingga tidak bisa lagi menulis hal-hal yang penting yang menjadi kewajibannya. Mungkin sebagian di antara kita juga punya pengalaman yang sama. Kita dikaruniai banyak waktu, kesempatan, kebugaran, kesehatan, kecerdasan, dan fasilitas yang lain. Tapi kok kenapa banyak hal yang luput, yang tidak bisa kita lakukan, yang bisa jadi itu adalah hal yang sangat penting, bisa jadi itu hal yang bisa mengubah kita. Namun karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang biasa kita lakukan, sehingga kita lupa lagi atau lalai mengerjakan yang ingin kita kerjakan. Kita sudah tahu nilainya, signifikansinya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus tahu bahwa waktu itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu kan seperti pedang. Al-waktu kas-saif. In lam taqta'uha qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak bisa menggunakannya untuk menebas, maka waktu itu akan menebas kita. Waktu itu akan menghabisi kita. Alih-alih kita punya waktu, malah waktu membuat kita tidak bisa apa-apa. Karena itu kita harus bisa merencanakan dan mengapa hal-hal yang penting itu tidak bisa kita lakukan. Ini harus di list ya, kita kadang-kadang lupa kan. Misalnya ke rumah sakit saja kita lupa. Membeli sesuatu misalnya kita lupa. Padahal itu sangat penting. Ini mungkin ya kita tidak fokus. Kemudian tidak di-list, harus di-list, dituliskan apa saja yang harus kita lakukan. Jadi kita tahu per minggu ini atau per hari ini ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan, yang kemudian akan membantu kita menyelesaikan hal-hal yang lain. Di-list, tulislah hal yang penting sehingga Anda terus diingatkan bahwa ada hal lain yang harus kita lakukan. Dan itu sangat penting. Bisa jadi mungkin Anda melakukannya setelah 4 hari, setelah 5 hari. Tapi yang penting lakukan. Lakukan 5 menit, pelan-pelan saja. Karena kalau Anda diharuskan mengerjakan sesuatu dalam waktu yang cukup lama, mungkin kita menjadi tidak suka melakukan itu. Jadi harus ditulis, harus diingatkan. Kalau tidak ditulis, tuntutan jangka pendek, tuntutan jangka panjang, dan tuntutan jangka menengah, kita bisa jadi lupa, lalai. Apalagi itu pekerjaan-pekerjaan yang penting. Misalnya, kita punya jadwal yang padat, yang banyak setiap hari sampai setiap minggu. Tapi lupa silaturahmi misalnya dengan orang penting. Lupa terus, bahkan bertahun-tahun lupa. Atau misalnya ada tugas-tugas administrasi yang harus kita selesaikan. Atau misalnya harus ke rumah sakit, harus sholat qodho misalnya, harus khatam Al-Quran dan sebagainya, harus ngajar dan sebagainya, kita menjadi lupa. Karena tidak ada yang mengingatkan. Tuliskan, letakkan di tempat-tempat yang sering kita lihat. Lama-kelamaan itu akan menggedor kita, mengingatkan kita, sehingga kita mencari-cari waktu.
Lama-kelamaan pekerjaan yang tidak biasa itu karena penting, itu akan menjadi biasa. Sehingga kita punya kegiatan baru yang lebih berkualitas, yang lebih penting. Memang menambah jadwal baru itu tidak mudah. Butuh kekuatan keinginan kita. Kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang nyaman, beralih ke yang berbeda itu, walaupun misalnya bahkan lebih nyaman, itu juga tidak mudah. Manusia adalah anak buahnya kebiasaan. Manusia tidak bisa keluar dari kebiasaan kecuali dengan kekuatan keinginan dan terus-terusan diingatkan. Dan terus-terusan diingatkan pentingnya, signifikansinya kegiatan baru. Karena kalau kita merasa bahwa kegiatan lama hasilnya kurang maksimal, berarti kita butuh aksi-aksi baru, tindakan baru. Jadi pertama, ingatlah karunia waktu, kemudian manfaatkanlah sebaik mungkin. Lakukan hal yang lebih penting, tambahilah ya yang lebih berkualitas. Namun juga ingat, jaga keseimbangan. Keseimbangan jangka pendek, keseimbangan jangka menengah, dan keseimbangan jangka panjang. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.